Halo sahabat Epscape dan Eps Gizi, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Epscape Indonesia. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal yang sering keluar saat UKOM. Udah pada penasaran? Yuk simak video berikut ini. Pada pelayanan gizi suatu rumah sakit, ibu dan anak, menu yang digunakan pada hari pertama adalah opor daging. Seorang petugas gizi pada proses persiapan lauk hewani menimbang beberapa potongan daging untuk mengecek berat potongan daging tersebut. Apakah standar yang digunakan oleh petugas gizi tersebut? Nah, kira-kira apa nih jawaban yang paling tepat sahabat Epscape? Langsung aja kita bahas untuk soal pertama. Di sini yang ditanyakan adalah standar yang digunakan oleh petugas gizi. Di mana pada soal ini data fokus yang kita dapatkan yaitu petugas gizi pada proses persiapan lauk hewani menimbang beberapa potongan daging untuk mengecek berat potongan daging tersebut. Nah, kalau kaitannya dengan berat porsinya tersebut, maka jawabannya itu adalah standar porsi teman-teman semua. Karena standar porsi ini dia mengatur porsi atau berat untuk berat yang akan kita sajikan kepada klien kita. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kenapa bukan B standar resep? Kalau standar resep ini, dia itu terkait dengan semua komponen. Mulai dari bahan yang digunakan, lalu juga cara memasaknya. Sedangkan pada soal tadi hanya membahas berat dari potongan daging, sehingga tidak tepat untuk opsi B ya teman-teman semua. Nah, untuk standar menu ini juga tidak tepat karena standar menu ini adalah menu yang sudah dipilih dalam waktu jangka panjang. Nah, standar mutu juga tidak tepat karena standar mutu ini adalah kualitas dari bahan makanan yang kita inginkan. Dan standar bumbu juga tidak tepat karena standar bumbu ini berkaitan dengan bumbu yang akan kita gunakan pada proses persiapan atau pengolahan makanan tersebut. Sehingga untuk soal nomor 1, jawaban yang paling tepat itu adalah standar porsi. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. Rumah sakit di suatu daerah karena keterbatasan tempat di instalasi gizi menggunakan sistem penyaluran makanan dari dapur, menggunakan wadah yang besar sesuai jumlah pasien yang datang, kemudian di ruangan baru diporsikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Bagaimanakah sistem yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut? A. Sentralisasi, B. Self-service, C. Kafetarian, D. Sentralisasi, dan E. Prasmanan. Nah, dari soal ini yang ditanyakan adalah sistem yang digunakan oleh rumah sakit, di mana kata kunci atau data fokus yang kita dapatkan dari soal ini adalah penyaluran makanan dari dapur menggunakan wadah yang besar sesuai jumlah pasien, lalu baru di ruangan diporsikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, pada penyelenggaraan makanan itu terdapat 3 sistem atau distribusi makanan. Yang pertama itu adalah sentralisasi, yang kedua adalah desentralisasi, dan yang ketiga adalah sentralisasi dan desentralisasi atau kombinasi. Nah, sehingga dari soal ini kita bisa cari dulu nih, self-service berarti tidak tepat ya teman-teman semua. Kafetarian juga tidak, prasmanan juga tidak. Nah, berarti kita fokus ke sentralisasi atau desentralisasi. Dari kata kuncinya, sentral ini berarti dia terpusat. Maksud pusat di sini, jadi makanan yang kita sajikan kepada klien itu kita porsinya dari ruang pengolahan. Itu adalah sentralisasi. Sedangkan desentralisasi itu dibawa dari wadah yang besar, lalu nanti di ruangan tersendiri baru disalurkan kepada masing-masing kliennya. Sehingga dari soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah desentralisasi. Sehingga jawabannya adalah opsi D, desentralisasi. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 3. Hasil laporan kegiatan sebuah posyandu bulan Februari 2019 yaitu jumlah seluruh balita yang ada di dalam wilayah posyandu yaitu 100 balita. Yang telah mempunyai KMS 90 balita, 80 balita telah ditimbang berat badannya, balita yang naik berat badannya adalah 70 anak, dan berapakah persentase tingkat pencapaian program pada kasus tersebut? A 90%, B 80%, C 70%, D 87,5%, dan E 85%. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih sahabat Epscape?
Langsung aja kita bahas untuk soal nomor 3. Dari soal ini yang ditanyakan adalah persen tingkat pencapaian program. Oke, kita lihat datanya. Di sini jumlah seluruh balita yang ada di dalam wilayah Posyandu yaitu 100 balita. Nah, ini lambangnya adalah S ya teman-teman semua. Kalau seluruh balita itu lambangnya adalah S. S berarti di sini adalah 100. Nah, yang telah mempunyai KMS yaitu 90 balita. Kalau mempunyai KMS, lambangnya itu adalah K sebanyak 90 balita. Nah, terus di sini juga datanya adalah 80 balita telah ditimbang berat badannya. Kalau telah ditimbang, berarti ini dia datang ya teman-teman semua, sehingga dia bisa ditimbang berat badannya. Nah, ini berarti datanya adalah D. Datang dan ditimbang sebanyak 80 orang. Nah, di sini balita yang naik berat badannya ini dilambangkan dengan N, yaitu sebanyak 70 anak. Oke, nah yang ditanyakan adalah tingkat pencapaian program. Kalau tingkat pencapaian program ini lambangnya adalah N/S. Berarti ini balita yang naik berat badannya dibagi seluruh balita yang ada pada wilayah Posyandu tersebut. Sehingga N tadi adalah 70, lalu kita bagi dengan seluruh yaitu 100 orang. Kita kalikan dengan 100%. Sehingga kita dapatkan itu adalah 70% untuk tingkat pencapaian program. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah opsi C, 70%. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang anak balita umur 16 bulan dibawa ibunya ke Posyandu untuk diukur tinggi badannya. Tinggi badan hasil penimbangan adalah 99 cm. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, dapat diketahui status gizi anak tersebut pada masa lampau. Apakah indikator yang tepat untuk menggambarkan status gizi anak tersebut? A. Tinggi badan menurut umur. B. Berat badan berdasarkan tinggi badan. C. Indeks massa tubuh berdasarkan umur. D. Lila per umur. Dan E. Berat badan menurut umur. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nih sahabat EBSCAP? Langsung aja kita bahas untuk soal nomor 4. Nah, di sini yang ditanyakan adalah indikator yang tepat untuk menggambarkan status gizi anak tersebut. Di mana di sini dia melakukan penimbangan berat badan, kita dapat juga data umurnya. Nah, di sini juga kata kuncinya adalah diketahui status gizi anak tersebut pada masa lampau. Nah, sehingga ini jawaban yang paling tepat adalah tinggi badan menurut umur. Karena tinggi badan menurut umur ini, dia itu menentukan stunting, tinggi, normal, di mana untuk status gizi ini dia merupakan permasalahan gizi dalam jangka waktu yang lama. Sehingga kita dapat menentukan status gizi pada masa lampau. Lalu kenapa bukan berat badan menurut tinggi badan? Ini tidak tepat juga ya teman-teman semua. Karena berat badan menurut tinggi badan ini itu status gizi pada saat ini. Indeks massa tubuh menurut umur juga tidak tepat digunakan. Lila menurut umur juga tidak tepat. Dan berat badan menurut umur juga tidak tepat. Sehingga yang paling tepat itu adalah opsi A, tinggi badan menurut umur. Kita langsung masuk ke soal yang terakhir. Seorang anak perempuan umur 26 bulan dirujuk ke rumah sakit dengan tanda klinis terdapat udem pada kaki dan tangan. Wajah sembab dan rambut mudah dicabut. Setelah dianalisa menggunakan indeks berat badan menurut umur, didapatkan nilai Z-skornya adalah minus 3,2 standar deviasi. Apakah masalah gizi yang diderita anak tersebut? Nah, apa nih jawabannya paling tepat sahabat EBSCAP? Langsung aja kita bahas untuk soal nomor 5. Nah, di sini yang ditanyakan adalah masalah gizi. Di mana data fokus yang kita dapatkan yaitu udem pada kaki dan tangan, wajah sembab dan rambut mudah dicabut, serta indeks BB per U-nya yaitu minus 3,2 standar deviasi. Nah, ini berarti dia termasuk pada kekurangan energi protein. HEP ini dia terbagi menjadi 3, ada kwashiorkor, ada marasmus, dan juga ada marasmus kwashiorkor. Oke, kita lihat perbedaan kwashiorkor dan juga marasmus. Nah, seperti pada tabel yang terlihat, di sini adalah perbandingan antara kwashiorkor dan marasmus. Di mana pada marasmus ini zat gizi yang paling berperan itu adalah energi. Sehingga kalau kekurangan energi kita tandai bahwa anak ini terlihat sangat kurus teman-teman semua.
Nah, seperti di foto, ini terlihat bahwasannya perbedaannya pada marasmus, ini dia terlihat sangat kurus ya. Sedangkan pada kwashiorkor, ini dia terlihat ada udem pada perutnya juga, pada kakinya juga bisa. Nah, terus dalam bentuk wajahnya, pada anak yang menderita kwashiorkor, ini mukanya seperti bulan atau moon face. Nah, rambutnya juga itu mudah dicabut, sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 tadi adalah kwashiorkor. Karena gejala atau tanda klinis yang dialami itu merujuk pada kwashiorkor teman-teman semua. Nah, kwashiorkor ini zat gizi yang paling berperan itu adalah protein. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah opsi B, kwashiorkor. Karena dari tanda dan klinisnya, ini dia terdapat udema pada kaki dan tangan, wajah sembab, dan rambut mudah dicabut. Nah, itu tadi dia video pembahasan soal kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube EPSCAT Indonesia. Dan jika teman-teman berminat untuk mengikuti bimbel UKOM kita, jangan lupa untuk hubungi kontak person yang ada di sini. Oke, sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya teman-teman semua.